Berhasil comeback dramatis atas Singapura di laga semalam, Thailand jadi tim pertama yang dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF. Madam Pang, kami masih tim terbaik di ASEAN. Tidak hanya mengklaim batik dan rendang berasal dari mereka, sekarang Malaysia coba klaim lagu Tanah Airku milik Indonesia, dan jadikan ritual setelah pertandingan. Netizen klaim terus anjay. AFF Modiar ketar-ketir. Federasi Sepak Bola Kamboja selidiki insiden terkait laga melawan Singapura yang dinilai janggal. Sao Soha, itu kejadian aneh, dia seperti ingin memberi assist ke pemain lawan. Dalam lanjutan Piala AFF kemarin, timnas Thailand berhasil comeback dramatis atas tuan rumah Singapura. Kemenangan 2-4 itu sekaligus membawa Thailand menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke semifinal dengan koleksi 9 poin. Meskipun masih menyisakan satu pertandingan melawan Kamboja, namun jika pun Thailand kalah, Thailand masih lolos sekalipun Singapura menang atas Malaysia. Di laga semalam, Thailand sempat tertinggal 2-0 dari anak asuh Sutomo Ogura, namun mereka mampu menipiskan kedudukan sebelum babak pertama berakhir menjadi 2-1. Di babak kedua, kedua tim menampilkan permainan cukup terbuka, dan Singapura lebih banyak melakukan serangan balik cepat ke lini pertahanan Thailand. Thailand berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-52, sebelum akhirnya comeback dengan 2 gol lagi di menit ke-93 dan menit ke-114 tambahan waktu. Hal itu seolah membuktikan, kalau mental dari pemain Thailand ini sangat teruji, punya mental petarung dan mental juara. Sang pelatih Masatada Ishii juga memuji penampilan anak asuhnya yang tampil dengan kekuatan terbaik di laga itu. Meskipun sempat tertinggal, namun dia sangat mengapresiasi perjuangan anak asuhnya hingga akhirnya bisa comeback dramatis. Kami bermain kurang konsentrasi di menit-menit awal, sehingga beberapa serangan cepat dari mereka sulit kami antisipasi. 2 gol cepat dari Singapura sempat membuat pemain kami frustasi. Tapi mereka menunjukkan daya juang luar biasa, ucap Masatada Ishii. Saya apresiasi perjuangan para pemain hingga bisa membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Ini adalah kemenangan penting untuk kami menatap laga berikutnya dan mempersiapkan diri di semifinal, tutupnya. Selain itu, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang juga ikut mengomentari tentang performa timnya di laga itu. Menurutnya, mental yang diperlihatkan oleh anak-anak asuh Masatada Ishii adalah mental luar biasa. Bisa kembali bangkit usai dihantam 2 gol, dan hal itu menurutnya seolah membuktikan, kalau Thailand masih jadi tim terbaik di ASEAN sampai saat ini. Perjuangan yang luar biasa, mereka melakukan kerja bagus meskipun sempat tertinggal. Kami apresiasi perjuangan pemain dan kami bisa berada di semifinal, ucap Madam Pang. Mental mereka mental petarung dan punya mental juara, itu membuat kami merasa, kalau sampai saat ini kami masih jadi tim terbaik di ASEAN. Biarpun kalian membicarakan Indonesia dengan skuad dari Belanda, itu tidak membuat kami takut, tutupnya. Tidak hanya mengklaim batik dan rendang berasal dari mereka, sekarang Malaysia coba klaim lagu Tanah Airku milik Indonesia, dan jadikan ritual setelah pertandingan. Netizen klaim terus anjay. Malaysia nampaknya memang tidak letih mengklaim hal-hal yang sudah terkenal dengan di Indonesia. Di beberapa waktu lalu, mereka sempat mengklaim bahwa batik berasal dari Malaysia. Saat itu influencer asal Amerika Serikat Ice sedang live streaming di Kuala Lumpur. Dan saat itu ada warga Malaysia yang mengatakan, kalau batik yang dia kasih berasal dari negaranya yaitu Malaysia. Selain itu, Malaysia juga sempat mengklaim masakan paling enak di dunia yaitu rendang berasal dari negara mereka. Padahal rendang sendiri jelas-jelas sudah terkenal dan dikenal tempo hari berasal dari Padang Sumatera Barat. Hal itu memang sempat menimbulkan perdebatan dan pertikaian antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia di media sosial, karena kedua negara sama-sama ingin diakui. Baru-baru ini, Malaysia nampaknya juga kembali ikut-ikut ritual Timnas Indonesia setelah pertandingan sepak bola. Timnas Indonesia yang setiap pertandingan memang selalu mengelilingi stadion untuk menyapa supporter. Hal itu juga coba diikuti oleh Malaysia. Selain itu, mereka juga nampaknya coba ciptakan lagu baru,
untuk mengikuti ritual timnas Indonesia setelah pertandingan, yang memang selalu menyanyikan lagu Tanah Airku. Namun yang menariknya, lagu yang dibuat itu seperti di-copy-paste dari lagu Indonesia berjudul Tanah Airku. Hal itu sampai saat ini memunculkan pro dan kontra, dan bahkan netizen khawatir kalau Malaysia akan kembali mengklaim lagu Tanah Airku milik Indonesia. Meskipun memiliki lagu untuk ritual pemain setelah berlaga, namun nampaknya pamor dari Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja. Indonesia seakan sudah kental dengan tradisi itu, apalagi saat menyanyikannya di atas lapangan, nampak semua pemain berdarah Indonesia Belanda sangat antusias, meneteskan air mata dan hafal dengan lagunya. Tidak seperti pemain Malaysia yang dinaturalisasi, yang lagu kebangsaan saja tidak hafal. Netizen pun mulai mengkhawatirkan, jika Malaysia suatu saat mengklaim lagu itu menjadi milik mereka. Karena seperti yang sudah-sudah, Malaysia sendiri memang kerap kali melakukan itu. Walaupun lagu ditiru, jiwa Indonesia gak bisa ditiru, karena mereka tidak pernah mengalami perjuangan dan pengorbanan, tulis akun Wise02 New. Lagu Tanah Airku harus menjadi wajib, tidak hanya untuk sepak bola tapi seluruh cabang olahraga wajib menyanyikannya. Karena membangkitkan rasa nasionalisme, tulis akun Sahyesat5432. Selalunya tetangga kita selalu mencontek dan menirukan bahkan mengklaim semua apa yang dilakukan oleh Indonesia. Jayalah Indonesia tercintaku ini, tulis akun MRMRJK4Ru. Hebatnya Indonesia itu awal yang baik, Indonesia yang mulai dunia ngikuti, Indonesia semakin mendunia, tulis akun Isyahisa600. AFF Modiar ketar-ketir, Federasi Sepak Bola Kamboja selidiki insiden terkait laga melawan Singapura yang dinilai janggal. Sao Soha, itu kejadian aneh, dia seperti ingin memberi asist ke pemain lawan. Laga Singapura kontra Kamboja beberapa waktu lalu memang sempat menjadi sorotan banyak orang. Laga yang akhirnya berkesudahan dengan kemenangan Singapura 2-1 itu, sangat janggal jika dicermati lebih dalam. Dalam satu pertandingan itu, kiper Kamboja melakukan 2 kali blunder yang berakibat gol ke gawangnya. Dan anehnya, kejadian itu seperti dibuat-buat dan disengaja, karena dirinya seolah ingin memberi asist ke striker Singapura. Di gol pertama, back pass dari pemain belakang Kamboja salah diantisipasi oleh penjaga gawang Kamboja, dan sepakannya malah kena angin. Alih-alih mengejar bola dengan cepat dan kembali ke gawang, dirinya justru seolah pasrah dan jalan santai membiarkan gol itu terjadi. Akibat terlalu santai, kayaknya kurangnya kopi aja tuh sama gorengan. Gol kedua, lagi-lagi back pass dari pemain Kamboja ke penjaga gawang, dan penjaga gawang Kamboja coba passing ke pemain lainnya tapi malah passing pelan. Ini fiksi kayaknya sengaja anjir. Mana dia gak niat lari lagi. Kayaknya udah masuk transferan nih. Hehe. Melihat kejanggalan itu, pihak Federasi Sepak Bola Kamboja akhirnya buka suara dan langsung melakukan investigasi. Tidak main-main, mereka bahkan mencari siapa dalang dari hal itu, karena gol dari Singapura itu seperti gol gratisan yang sengaja dikasih oleh penjaga gawang. Sao Soha, Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja mengatakan, bahwa pihaknya akan mencari titik kejanggalan itu sampai akar-akarnya, dan dirinya tidak ingin membiarkan sepak bola semacam itu terjadi untuk yang membela negaranya. Bekerja sama dengan pihak berwenang, telah meluncurkan penyelidikan atas insiden tersebut, yang tampaknya merupakan hal yang tidak biasa di masa lalu. Bagi seluruh ofisial dan pemain yang jujur dan tidak relevan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai integritasnya, ucap Sao Soha Presiden Federasi Kamboja. Dan ini juga beberapa komentar dari supporter Kamboja tentang hal tersebut di berbagai kolom media sosial. Kami ingin meminta FFC memeriksa dan menyelidiki apakah kiper Kamboja sengaja membiarkan 2 gol masuk. Apakah ada peningkatan saldo rekening Bank Dara atau keluarganya secara mencurigakan, ucap supporter Kamboja. Gol semacam itu seperti disengaja terjadi, bahkan dia memberikan 2 gol gratis kepada Singapura. Kami tidak ingin berspekulasi buruk, tapi kiper itu perlu diperiksa, ucap supporter Kamboja lain. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.